Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Taziatul Faza dengan NPM 222154060 dari jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel ilmiah yang saya susun yang berjudul Pengaruh Larutan Gula Pekat terhadap Perubahan Tekstur dan Warna pada Buah Pala. Sebelum membahas mengenai mengapa larutan gula dapat berpengaruh terhadap perubahan tekstur buah pala, di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa itu buah pala. Buah pala atau Myristica fragrans dikenal sebagai tanaman rempah yang memiliki nilai ekonomis, yang dimana memiliki perhitungan keuntungan yang dihasilkan atau menjadi suatu aset di masa depan. Namun, tanaman pala ini dikatakan cukup langka karena tidak tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik menginformasikan bahwa jumlah rumpun tanaman tahunan yang diusahakan usaha perkebunan yang sudah berproduksi pala di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 6.220.140 ton per tahun. Sedangkan di wilayah Provinsi Jawa Barat sendiri, jumlah rumpun tanaman tahunan yang diusahakan usaha perkebunan yang sudah berproduksi pala pada tahun 2013 yaitu sebesar 137.131 ton per tahun. Pala dikenal sejak abad pertengahan sebagai rempah yang digunakan untuk bumbu masak, bahan minuman, makanan, serta obat, dan tentunya melewati beberapa proses untuk dijadikan olahan tersebut. Berhubungan dengan tanaman pala yang banyak diolah oleh masyarakat, terdapat buahnya yang saat ini sering dijadikan manisan semi basah ataupun kering. Buah pala ini berbentuk lonjong dengan diameter sekitar 3-9 cm. Buahnya juga berwarna kuning dan akan terbelah menjadi dua bagian jika sudah matang. Rasanya pun pedas dan juga hangat sehingga banyak dimanfaatkan sebagai bahan untuk bumbu masakan. Buah pala ini juga memiliki rasa yang cukup asam sehingga kebanyakan masyarakat mengonsumsi buah pala ini dengan dijadikan sirup atau manisan. Dalam membuat suatu produk manisan, perlu dilakukan beberapa tahap proses, salah satunya yaitu tahap dehidrasi osmosis. Dalam membuat beberapa produk yang terbuat dari buah pala tentunya melalui beberapa proses atau teknik pengolahan. Terdapat beberapa teknik pengolahan pada buah atau sayur yang disebut juga dengan teknologi olah minimal. Teknologi olah minimal ini juga dapat diartikan sebagai teknologi dengan proses pengolahan produk pangan yang mampu mengawetkan bahan sehingga dapat disimpan dalam jangka waktu yang relatif cukup lama. Tetapi, proses pengolahan ini tidak banyak menyebabkan kerusakan pada mutu gizi dan sensorinya. Menurut Shelford, pada tahun 1987, teknologi olah minimal atau minimal processing didefinisikan sebagai seluruh kegiatan pengolahan yang mencakup pencucian, pemilahan, pembersihan, pengupasan, pemotongan, dan lain sebagainya, yang tidak mempengaruhi sifat-sifat mutu bahan segarnya, khususnya pada kandungan gizinya. Contoh teknologi olah minimal ini yaitu diantaranya penggunaan suhu rendah, pembekuan, dehidrasi osmosis, yang merupakan teknik pengolahan yang saya pakai pada penelitian ini, kemudian ada Hurdle teknologi, peeling, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, apa pengertian dari dehidrasi osmosis itu? Dehidrasi osmosis merupakan teknik yang mengurangi sebagian kandungan air pada jaringan tanaman dengan perendaman atau pencelupan dalam larutan hipertonik, seperti larutan gula atau garam. Konsentrasi gula dalam produk dapat mengurangi aktivitas air sehingga meningkatkan umur simpan produk. Proses perendaman dengan teknik dehidrasi osmosis pada buah dalam larutan gula ini dapat menurunkan aktivitas air, tetapi masih belum cukup untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan sejenisnya yang menjadi penyebab kerusakan pada kualitas buah tersebut. Menurut Schaefer, pada tahun 2001, pembuatan produk manisan buah dilakukan dengan merendamkan buah-buahan pada larutan hipertonik, yaitu larutan dengan kadar terlarut yang tinggi. Dalam hal ini adalah larutan gula. Proses tersebut dinamakan sebagai proses dehidrasi osmosis. Dehidrasi osmosis ini mengakibatkan air yang ada dalam bahan keluar dan dari bahan ke larutan hipertonik.
Dehidrasi osmosis terjadi dengan adanya gradien konsentrasi yang menyebabkan pergerakan molekul air melewati membran selektif semi-permeabel dari area dengan konsentrasi terlarut rendah ke area dengan konsentrasi terlarut yang tinggi. Kemudian, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perpindahan massa pada proses dehidrasi osmosis ini diantaranya yaitu jenis larutan osmotik, konsentrasi larutan osmotik, dan suhu saat proses berlangsung. Untuk selanjutnya yaitu mengenai konsentrasi larutan gula yang terdapat pada proses dehidrasi osmosis, yang dimana hasil penelitian mengenai larutan gula menunjukkan bahwa jenis larutan gula dapat memberikan pengaruh yang nyata terhadap tingkat dalam perubahan warna, gula reduksi, protein, dan aroma pada suatu produk. Hubungan antara konsentrasi larutan gula terhadap indeks biasnya menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan gula, maka nilai indeks biasnya akan semakin besar. Untuk metode penelitian yang saya pakai yaitu metode penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen merupakan sebuah penelitian yang dilakukan melalui sebuah percobaan. Dalam metode eksperimen ini, dilakukan perbedaan perlakuan untuk mencari pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa variasi percobaan dalam 3 waktu yang berbeda, yaitu 3 jam, 6 jam, dan 9 jam, dengan suhu ruangan berkisar 25,5 sampai 28,5 derajat Celcius. Parameter yang dianalisis terkait perubahan pada suatu produk yaitu terkait tekstur daging buah, warna, dan kekerasannya. Untuk persiapan alat dan bahan yaitu digunakan buah pala segar yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian dan sudah dibersihkan menggunakan air mengalir. Menggunakan 150 gram gula pasir dan 200 air untuk membuat larutan hipertonik. Dilakukan suatu proses pengolahan menggunakan teknik dehidrasi osmosis dengan melakukan perendaman daging buah pala ke dalam larutan gula pekat. Berikut dokumentasi terkait penelitian yang saya lakukan mengenai perubahan pada buah pala yang dilakukan perendaman pada larutan gula pekat. Untuk gambar yang pertama adalah sebelum direndam oleh larutan gula, kemudian gambar yang kedua sudah dilakukan perendaman selama 3 jam dengan suhu 28,5 derajat Celcius. Kemudian gambar yang ketiga itu sudah dilakukan perendaman selama 6 jam dalam suhu ruangan 28,5 derajat Celcius. Dan gambar yang terakhir yaitu buah pala yang sudah dilakukan perendaman selama 9 jam dengan suhu 22,5 derajat Celcius. Analisis mengenai perubahan pada buah pala ini yaitu pada waktu perendaman selama 3 jam dengan suhu ruangan 28,5 derajat Celcius didapatkan hasil tekstur berubah sedikit mengerut namun ukuran tidak jauh berbeda dari ukuran sebelum dilakukan perendaman. Kemudian untuk warna menghasilkan perubahan yang cukup nyata setelah dilakukan perendaman selama 3 jam daging buah pala berubah warna menjadi agak kecoklatan. Untuk kekerasan pada daging buah pala dapat dikatakan belum ada perubahan. Untuk waktu perendaman selama 6 jam dengan suhu ruangan 28,5 derajat Celcius yaitu didapatkan hasil tekstur daging buah pala mengalami sedikit pengerutan dari percobaan dengan waktu sebelumnya. Kemudian warna juga mengalami perubahan yang cukup terlihat semakin lama perendaman, semakin daging buah pala tersebut semakin kecoklatan. Kekerasan pada daging buah pala sedikit melunak dari sebelumnya, tetapi masih belum layak dikonsumsi sebagai manisan. Untuk waktu perendaman selama 9 jam dengan suhu 22,5 derajat Celcius didapatkan hasil yaitu tekstur mulai tampak lebih mengerut, warna mengalami perubahan pada setiap 3 jam percobaan, dan semakin berubah menjadi warna kecoklatan. Untuk kekerasan pada daging buah pala, belum ada perubahan yang signifikan dari percobaan sebelumnya. Dari penelitian yang saya lakukan ini dapat diambil suatu kesimpulan yaitu penelitian ini menunjukkan bagaimana pengaruh larutan gula pekat atau penggunaan teknik dehidrasi osmosis terhadap buah pala. Dehidrasi osmosis ini dilakukan dengan cara perendaman pada larutan berkonsentrasi tinggi untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam buah pala. Konsentrasi larutan gula pekat memberikan pengaruh yang cukup nyata terhadap perubahan tekstur, warna, dan kekerasan pada daging buah pala tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada suhu 28,5 derajat Celcius dengan waktu perendaman selama 6 jam diperoleh
perubahan terbaik karena terlihat cukup signifikan. Mungkin cukup sekian presentasi mengenai artikel ilmiah yang saya susun dengan judul Pengaruh Larutan Gula Pekat Terhadap Perubahan Tekstur dan Warna Buah Pala ini. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.